Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan membahas soal nomor 1 untuk remedial UTS mata kuliah rancangan percobaan. Pertama-tama, izinkanlah saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, saya sendiri, Rizky Emayantara Putri dengan NIM G1D020056. Selanjutnya, Septia Amriliana dengan NIM G1D020060. Selanjutnya, Susti Raudatul Pratiwi dengan NIM G1D020061. Yani Satriawati dengan NIM G1D020065. Dan yang terakhir, Yaniar Asyah Fadila dengan NIM G1D020066. Adapun soal UTS nomor 1 yaitu dari hasil penelitian mengenai pengaruh pencucian dan pembangunan kelebihan kelembapan dengan cara melap atau menyemprotkan udara terhadap kandungan asam ascorbat pada tanaman turnip green diperoleh data dalam miligram per 100 gram bobot kering sebagai berikut. Sini terdapat tabel perlakuan dan kelompok, di mana perlakuannya ada 3, yaitu 1. Kontrol, yang kedua cuci dan lap, dan yang ketiga cuci dan semprot dengan udara. Dan kelompok ada 5 dengan nilai masing-masing sudah tertera dalam tabel. Buatlah kesimpulan ANOVA. Untuk penjelasannya akan dibahas oleh rekan saya, Septia Amriliana untuk slide 4 dan 5. Selanjutnya dipersilahkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan penyelesaian untuk soal pertama. Seperti yang kita ketahui, soal pertama untuk UTS rancangan percobaan di sini merupakan kasus RAKL atau rancangan acak kelompok lengkap, di mana RAKL di sini pengelompokan dalam grup-grup yang homogen. Di dalam RAKL terdapat 2 hipotesis, yaitu untuk melihat pengaruh perlakuan dan untuk melihat pengaruh kelompok. Hipotesis untuk melihat pengaruh perlakuan yaitu H0 di mana To I sama dengan 0, artinya tidak ada pengaruh perlakuan terhadap respon. Pada soal, ada 3 perlakuan, yaitu kontrol, cuci dan lap, cuci dan semprot dengan udara. H0 artinya dari ketiga perlakuan di sini tidak berpengaruh terhadap kandungan asam ascorbat pada tanaman turnip green. Sedangkan H1, di mana To I tidak sama dengan 0, artinya terdapat minimal 1 perlakuan berpengaruh terhadap respon. Artinya, dari ketiga perlakuan di sini, terdapat minimal 1 yang berpengaruh terhadap kandungan asam ascorbat pada tanaman turnip green. Hipotesis selanjutnya untuk melihat pengaruh kelompok, di mana hipotesisnya yaitu H0, beta I sama dengan 0, artinya tidak ada pengaruh kelompok terhadap respon. Hal ini berarti dari kelima kelompok di sini tidak berpengaruh terhadap kandungan asam ascorbat pada tanaman turnip green. Sedangkan H1-nya di mana beta I tidak sama dengan 0, artinya terdapat minimal 1 pengelompokan berpengaruh terhadap respon. Artinya, dari kelima kelompok di sini, terdapat 1 pengelompokan yang berpengaruh terhadap kandungan asam ascorbat pada tanaman turnip green. Selanjutnya untuk kriteria pengambilan keputusan uji ANOVA, yaitu yang pertama, jika F hitungnya lebih besar dari F tabel, maka H0-nya ditolak dan menerima H1. Sedangkan jika F hitung lebih kecil dari F tabel, maka H0-nya diterima dan ditolak H1-nya. Selanjutnya akan dicari perhitungan ANOVA-nya. Yang pertama ditentukan repetisi atau pengulangan. Seperti yang kita ketahui, kelompok di sini merupakan repetisi atau pengulangan, sehingga repetisinya ada 5. Sedangkan treatment atau perlakuan atau disimbolkan dengan T ada 3, yaitu kontrol, cuci dan lap, cuci dan semprot dengan udara. Selanjutnya dicari faktor koreksi atau FK, di mana rumusnya yaitu Y titik-titik kuadrat dibagi dengan perlakuan dikalikan dengan repetisi. Y di sini merupakan totalnya. Bisa kita lihat pada tabel, yaitu totalnya 14248 yang dikuadratkan kemudian dibagi dengan
perlakuan yang dikalikan dengan repetisinya, sehingga menghasilkan 135337000,27. Kemudian dicari JK total, di mana JK total rumusnya itu sigma dari 1 sampai perlakuannya dikalikan dengan sigma dari 1 sampai dengan pengulangannya atau repetisi, yaitu YIJ kuadrat dikurangi FK, di mana nilai 950, 887, 897 sampai 954 di sini dikuadratkan, kemudian dijumlahkan, kemudian dikurangi dengan nilai FK-nya. Nilai FK-nya sudah kita dapatkan sebelumnya, yaitu 135337000,27. Nilai ini menghasilkan yaitu 1363691 yang dikurangi dengan nilai FK-nya, sehingga JK totalnya didapatkan yaitu 1032115,7333. Perhitungan ANOVA selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Susti Raudatul Pratiwi. Kepadanya saya persilahkan. Selanjutnya terdapat perhitungan ANOVA yaitu JK perlakuan, di mana rumusnya adalah sigma YI kuadrat dibagi dengan repetisi atau perulangannya dikurangi dengan faktor koreksinya atau FK. YI kuadratnya ini adalah jumlah perlakuan per barisnya, kemudian dikuadratkan sehingga nanti disigmakan, diperoleh nilainya adalah 677228666, kemudian dibagi dengan repetisinya yaitu 5, dikurangi dengan faktor koreksinya yaitu 135337000,27. Diperoleh nilai JK perlakuannya adalah 10872,93333. Kemudian untuk JK blok atau kelompoknya rumusnya adalah sigma YJ kuadrat dibagi dengan treatmentnya atau perlakuannya dikurangi dengan faktor koreksinya atau FK. YJ kuadratnya itu adalah jumlah per bloknya, kemudian nanti dikuadratkan, kemudian disigmakan, diperoleh nilainya adalah 40719928 dibagi dengan jumlah treatmentnya yaitu 3 dikurangi dengan faktor koreksinya yaitu 135337000,27. Diperoleh nilai JK bloknya adalah 39609,06667. Kemudian untuk JK galatnya rumusnya adalah jumlah kuadrat total atau JKT dikurangi jumlah kuadrat perlakuan atau JKP dikurangi dengan jumlah kuadrat blok atau JKB. Diperoleh nilai galatnya adalah 52733,73333. Kemudian untuk slide selanjutnya terdapat DB perlakuan, di mana rumusnya adalah treatment dikurangi dengan 1, di mana treatmentnya itu adalah 3 dikurangi 1, maka diperoleh nilai DB perlakuannya adalah 2. Kemudian untuk DB bloknya rumusnya adalah repetisi dikurangi 1, di mana repetisinya yaitu 5 dikurangi 1, maka nilai DB bloknya adalah 4. Kemudian untuk DB galatnya rumusnya yaitu treatment dikurangi 1 dikali dengan repetisi dikurangi 1, yang dimana treatment dikurangi 1 yaitu DB perlakuan, kemudian repetisi dikurangi 1 yaitu DB blok, sehingga diperoleh 2 dikali 4 yaitu 8. Kemudian untuk KTP-nya rumusnya adalah jumlah kuadrat perlakuan atau JKP dibagi dengan derajat bebas perlakuannya, diperoleh nilai KTP-nya adalah 5436,466667. Kemudian untuk KTB-nya rumusnya adalah jumlah kuadrat blok atau JKB dibagi dengan derajat bebas bloknya, diperoleh nilai KTB adalah 9902,266667. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Yani Santriawati. Baiklah, selanjutnya di sini akan dihitung nilai dari KTG, di mana rumus KTG itu yaitu JKG per DBB. Di sini tinggal dimasukkan saja nilai JKG-nya yaitu 52.733,73 dan DBG-nya yaitu sama dengan 8. Maka akan menghasilkan nilai 6.591,71. Kemudian untuk hitung perlakuan, di mana rumusnya KTP per KTG. Di sini juga tinggal dimasukkan saja nilai dari KTP-nya dan nilai dari KTG-nya, maka akan diperoleh 0,8.
Dan untuk F hitung bloknya di sini rumusnya yaitu KTB per KTG. Di sini juga tinggal dimasukkan saja nilai KTB-nya dan nilai KTG-nya, maka akan menghasilkan 1,50. Berdasarkan tabel F-nya, maka akan diperoleh F tabel perlakuan yaitu sama dengan 4,46 dan F tabel bloknya akan sama dengan 3,84. Nah, berdasarkan perhitungan ANOVA yang telah dilakukan, maka akan diperoleh tabel ANOVA seperti ini, di mana sumber keragamannya yaitu ada perlakuan, blok, galat, dan total. Dan di sini ada juga derajat bebas perlakuan yaitu sama dengan 2, derajat bebas bloknya sama dengan 4, derajat bebas galatnya sama dengan 8, derajat bebas totalnya sama dengan 14. Di sini juga terdapat jumlah kuadrat tengah, F hitung, dan F tabel, di mana nilai JK, KT, F hitung, dan F tabelnya tinggal dimasukkan saja berdasarkan perhitungan ANOVA yang telah dilakukan. Nah, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Yaniar Asiah Fadila. Kepadanya dipersilahkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kesimpulan. Jadi di RAKL ini ada 2 hipotesis. Jadi untuk menguji hipotesis perlakuan dan kelompok, H0-nya tidak ada pengaruh perlakuan terhadap asam askorbat pada tanaman turnip, sedangkan H1-nya terdapat pengaruh yang signifikan terhadap kandungan asam askorbat pada tanaman turnip. Nilai F hitung perlakuan dapat dilihat pada tabel ANOVA, begitu juga dengan nilai F hitung kelompok. Nah, selanjutnya F tabel ini, nilai F tabel kita lihat dari tabel F dengan alfa 0,05 dan dB1 pada perlakuan, dBB, dan dB2 nya merupakan dB galat. Sedangkan pada F tabel kelompok, dB1-nya dB blok, sedangkan dB2-nya dB galat. Sehingga didapat nilainya pada slide berikut. Selanjutnya kita untuk pengambilan keputusan, kita lihat nilai F hitung dan F tabel. Jika F hitung lebih kecil dari F tabel, maka H0 diterima. Begitu juga sebaliknya, jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka H1 diterima. Nah, dari uji ANOVA pada perlakuan dan kelompok ini kita lihat nilai kedua F hitungnya lebih kecil dari F tabel masing-masing. Jadi pada uji hipotesis perlakuan dan kelompok ini, H0-nya diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh kontrol dicuci dan dilap, dicuci dan disemprot dengan udara secara simultan terhadap kandungan asam askorbat pada tanaman turnip green, dan tidak ada pengaruh kelompok secara simultan terhadap kandungan asam askorbat pada tanaman turnip green. Jadi disimpulkan perlakuan dan kelompok ini tidak ada pengaruhnya terhadap asam askorbat pada tanaman turnip green. Sekian dari kelompok saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.